Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Putri Fadila Zoira dengan NIM S1S124076. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis performa algoritma decision tree dan random forest pada data tabular metrik keberlanjutan industri fashion global, studi prediksi sosial sentimen label menggunakan Epic Miner Studio. Nah, jadi langsung saja, perusahaan fashion sekarang kan itu dituntut unit dan juga kepatuhan operasional. Nah, dari sini itu muncul sebuah ide, bisa nggak sih kita itu prediksi sentimen terhadap mereka hanya menggunakan angka-angka operasional internal itu. Nah, yang jadi masalah itu adalah asumsi yang selama ini tuh dianggap benar, tapi ternyata itu belum tentu valid. Nah, itu misalnya kayak operasional perusahaan bagus, tapi otomatis persepsi publiknya juga bagus. Padahal sosial itu dinamis, apalagi di media sosial. Nah, makanya penelitian ini tuh memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama untuk menguji seberapa jauh data operasional internal itu dapat memprediksi sentimen, dan juga yang kedua itu decision tree dan juga random forest pada konteks sentimen sosial industri fashion ini. Nah, di sini dapat terlihat gap penelitiannya itu belum pernah ada yang meneliti soal ini tentang perbandingan decision tree dan juga random forest dalam konteks sentimen sosial industri fashion dengan kombinasi metrik seperti ini. Dan juga langsung saja kita masuk pada metodologi penelitiannya. Di sini pada metodologinya itu saya menggunakan kerangka CRISPDM yang dimana alurnya itu terstruktur dari identifikasi masalah, pengumpulan data, preprocessing data, pembagian data, pemodelan klasifikasi, dan juga pengujian model, dan juga evaluasi dan perbandingan hasil menggunakan di sini pipeline-nya itu sama pada kedua algoritma saya gunakan. Nah, yang dimana di sini saya membuat dua eksperimen yang terpisah begitu untuk model decision tree dan juga model random forest, tapi keduanya itu memiliki pipeline yang sama dan bedanya itu hanya pada modelnya saja, yaitu Ricci-SV, select attribute, set role, normalisasi, split data model, multiply, apply model dataset, yang dimana pada dataset ini tuh saya ambil dari Kaggle dan judulnya itu berjudul The True Cost of Fast Fashion Impact, yang isinya itu 3.000 baris rekaman data operasional perusahaan fast fashion seperti emisi karbon, lalu ada upah pekerja, limpah, sampai siklus rilis produk tersebut. Dan setelah diseleksi dari dari 20 kayaknya 20-an atribut, itu kita mengambil 16 atribut saja yang relevan dengan judul kita. Dan juga data ini tuh saya bagi menjadi 80-20, yaitu rasio data latih dan juga rasio data uji, yang dimana subset data ujinya itu 600 sampel yang terbagi menjadi 3 kelas target sosial sentimen label. Nah, lanjut lagi kita bahas pada preprocessing, yang dimana pada tahap preprocessing ini tuh saya membahas di sini kita itu menggunakan 5 tahap. Yang pertama Ricci-SV, yang dimana Ricci-SV ini tuh kita memasukkan dataset kita, lalu nanti itu akan mengunduh dan mengurai dataset tersebut. Lalu itu kita yang tahap kedua itu adalah select atribut, di mana di sini tuh kita menggunakan mode subset dan mengeliminasi atribut yang tidak relevan seperti brand, counter, dan lain-lain, dan menyisakan beberapa atribut yang akan kita gunakan. Lalu ada set role, di sini tuh kita mengatur dan memilih fitur yang mana yang mau kita jadikan sebagai label. Lalu yang normalize ini tuh gunanya untuk misalnya kan di sini tuh ada fitur emisi karbon yang nilainya itu jutaan. Yang di sini kita itu harus setarakan dan juga normalisasikan supaya dia itu setara. Jadi kita pakai rumus Z-score. Dan yang terakhir itu ada split data, yaitu split data kita split menjadi 80-20 seperti di konfigurasi model ini. Decision tree ini tuh kita menggunakan split ratio-nya itu gain ratio, lalu minimal gain-nya itu 0,1, minimal lip size-nya 2, minimal size per split-nya 4, maksimal depth-nya 7, dan pruning dan pre-pruning-nya itu off. Di sini dapat terlihat ini tuh tampilan project saya di Rapid Miner Studio. Lalu ada random forest dengan number of trees-nya 100, criterion gain ratio, maksimal depth 10, voting strategi, confidence vote, dan pruning dan pre-pruning-nya juga itu off. Dan kita membahas tentang metrik evaluasi model. Di sini metrik evaluasi modelnya itu ada 4, yaitu akurasi, precision, recall, dan juga F1 score. Nah, walaupun masalahnya di sini tuh datasetnya itu tidak seimbang, sehingga walaupun akurasinya itu terlihat bagus, tapi kalau misalnya F1 score-nya itu rendah, dia tuh masih tetap dinilai ya. Nah, lanjut lagi kita bahas tentang hasil evaluasi model decision tree. Yang dimana pada hasil evaluasi ini tuh didapatkan akurasi 35,83%. Yang dimana ini tuh kelihatannya kan lumayan. Tapi walaupun ini tuh kelihatan lumayan, tapi 596 dari 600 sampel ini tuh jatuh pada kelas neutral. Sedangkan pada
true positif dan true negatif itu tidak terdeteksi sama sekali. Cuman ada satu doang atau 0 begitu. Nah, ini tuh yang disebut dengan majority class classifier, yang dimana model itu tidak mempelajari polanya, tapi dia itu mengikut pada kelas terbanyak. Nah, lanjut lagi pada hasil evaluasi random forest. Nah, jadi hasil evaluasi model random forest ini tuh yang pertama, ini tuh kelas neutralnya itu masih dominan, tapi kelas positif dan negatifnya itu mulai terdeteksi dengan recall 10% dan juga 10,81%. Dan ini tuh tidak sepenuhnya terdegenerasi ke satu kelas neutral ini aja. Jadi walaupun beda 1% doang, tapi ini masih lumayan dibandingkan dengan decision tree tadi yang hanya tergolong pada satu kelas saja. Nah, lanjut lagi kita bahas tentang perbandingan performa antar model. Nah, di sini saya tuh di tabel ini itu saya menggunakan perbandingan dua baseline yang sebagai pembanding, yaitu baseline random GWS 33,33%, baseline majority class itu 35,83%. Ini tuh untuk kalau modelnya selalu nebak kelas terbanyak, yang dimana di sini secara kebetulan decision tree ini tuh ternyata sama dengan baseline majority class, yang dimana berarti ini tuh artinya tidak lebih baik dari sekedar selalu menebak kelas neutral. Dan random forest ini tuh unggul di semua metrik walaupun berbeda tipis. Nah, selanjutnya lagi kita bahas tentang analisis temuan utama. Jadi di sini ada 3 analisis temuan utama kita. Yang pertama itu fenomena majority class classifier, yang dimana decision tree itu gagal karena kedalaman 7 itu terlalu dangkal untuk menghasilkan pohon yang tergeneralisasi ekstrem ke satu kelas dominan. Dan juga yang kedua, mekanisme ensemble bagging sebagai faktor korektif ini terbukti kedalaman yang lebih dalam versus efek ensemble-nya, karena keduanya itu berubah sekaligus. Dan yang paling penting di fitur overlapping ini pada karakteristik data, masalah utamanya itu bukan di algoritma tapi di datanya. Nilai metrik internal persen ternyata tidak punya pola yang cukup tegas untuk membedakan ketiga kelas sentimen ini. Dan selanjutnya lagi kita masuk pada kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya, data metrik internal perusahaan fashion ini tuh tidak cukup untuk memprediksi sentimen publik. Nah, ini tuh tidak cukup untuk sentimen publik karena decision tree-nya itu gagal total, tapi random forest itu sedikit lebih baik walaupun belum signifikan. Dan ini tuh membuktikan bahwa sentimen publik itu dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar angka operasional perusahaan tersebut. Dan untuk kedepannya ada 3 saran yang ingin saya sarankan dan saya rekomendasikan. Yang pertama, mungkin kita bisa menguji algoritma ensemble lain seperti gradient boosting atau SGBoost dan mengintegrasikan data tekstual sentimen aktual untuk model hybrid tabular text. Dan yang ketiga itu menerapkan teknik penanganan ketidakseimbangan kelas seperti SMOTE pada data pelatihan. Dan juga di sini ada keterbatasannya, ada 2, yaitu dataset tabular murni tanpa data tekstual, dan juga kedua algoritma ini masih sama-sama berbasis pohon. Nah, selanjutnya di sini saya akan RapidMiner Studio. Nah, di sini dapat dilihat, ini tuh kita lihat dulu saja yang random forest. Di sini di random forest itu ada 9 pipeline. Yang pertama itu ada Richie SV. Oke, di sini saya pindahkan dulu kamera saya. Nah, di sini ada Richie SV. Di sini tuh kita import configuration untuk memilih dataset apa yang akan kita gunakan. Lalu nanti kalian akan pilih next. Lalu di sini tuh untuk pemisah datanya, datasetnya tuh di datasetnya itu dipisahkan oleh apa? Kalau saya itu koma, makanya saya pilih koma di sini. Lalu next, di sini atributnya sudah tertampilkan dengan baik. Lalu di sini kalian bisa melihat tipe datanya dan juga kalian bisa mengatur di sini labelnya. Fitur apa yang mau kalian jadikan label. Nah, lalu sisanya itu adalah default. Lalu select atribut itu kita pakai model subset, dan select atributnya itu kita average yang awalnya di sebelah kiri itu adalah awalnya, nanti kalian akan pindahkan ke sebelah kanan untuk apa-apa saja fitur yang akan kalian gunakan, karena di sebelah kiri itu tidak akan digunakan fitur tersebut. Lalu set role ini kalian pilih di atribut name ini, kalian pilih fitur apa yang mau kalian targetkan role-nya, lalu di sini pilih target role-nya apa. Kalau saya mau jadikan label sebagai social sentiment label ini sebagai label. Lalu kita normalize, di sini kita pakai default karena sudah ada defaultnya itu Z transformation seperti yang saya jelaskan tadi di PPT. Lalu split datanya itu kita pakai 80-20, lalu random forest-nya itu number of trees-nya 100, situation-nya itu gain ratio, maximal depth-nya itu 10, dengan default-nya itu gue subset ratio, dan voting strateginya itu confidence vote. Lalu apply modelnya itu default, lalu multiply, ini hanya untuk kayak misalnya kayak double roll gitu aja. Lalu performance-nya ini bisa kalian mau pilih yang mana saja yang kalian mau lihat. Di sini saya akurasi saja, di sini langsung kita jalankan. Nah, dapat terlihat di sini kalau random forest kan tadi kita mintanya 100 kan. Jadi di sini ditampilkan seluruh pohon yang bisa untuk pohonnya.
Tuh, poinnya seperti itu. Lalu di performance factor-nya akurasinya itu sebesar 36,83%. Dan tentu saja seperti yang saya jelaskan tadi, dia itu tidak, ini beda. Ini random forest, dia itu walaupun masih dominan di neutral, tapi dia setidaknya masih bisa memprediksi negatif dan juga positifnya dengan recall-nya itu 10% dan juga 10,81%. Dan plot view-nya di sini terlihat, batangnya itu terlihat semuanya. Nah, langsung saja kita lihat lagi tentang decision tree. Nah, kalau decision tree itu 11-12 aja pipeline-nya dengan si random forest. Di sini kita pakai file CSV, kita import configuration, lalu select attribute, subset, lalu sama juga seperti tadi, lalu set role juga social setting menggunakan Z transformation, kita split data yaitu 80-20, lalu kita decision tree-nya itu street ratio-nya itu gain ratio, dan juga maksimal depth-nya itu 7, lalu apply modelnya itu default, performance-nya itu segini, pakai akurasi aja, multiply itu sebagai kabel row, kayak ini tersambung, lalu ini tersambung, supaya ada 2 tersambungnya, dan ke apply model juga. Langsung kita running, dan saat kita running, ini tuh adalah pohon tunggal dari decision tree, karena decision tree itu hanya pohon tunggal saja. Dan di sini dapat terlihat neutralnya sampai sini negatif dan positif seperti ini. Lalu kita lihat performance faktornya, dia ini tuh akurasinya 35,83%, dan seperti yang saya bilang tadi, dia ini hanya condong pada kelas terbanyak saja, tidak mengenali pola. Tidak belajar mengenali pola, dan akhirnya true positif dan true negatif ini tidak terdeteksi sama sekali, sehingga recall-nya itu 0% dan juga 0,50%. Dan bisa dilihat di sini plot view-nya yang bagian sini tuh tidak muncul batangnya, yang ini cuma di bagian sini aja. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kalau misalnya ada yang kurang, mohon dimaafkan. Bye-bye.